Oke lah, nanti ada intermezzo lah. Oke, Ya, lanjut. parah. Sekarang, jadi kan kemarin update terakhir kita kan tentang kripto itu, Fed. pokoknya intinya apa namanya, waktu itu kita masih di harga berapa ya? 56.000, 60 ribuan lah. Sub 60 ribu, sub Waktu 50-an. itu gue lupa sih. Waktu itu pas September, the Fed rate cut. Oke. Terus September, karena Oktober nggak bakal 50-an. ada Fed, 50-an, di September. Karena lo bilang di Oktober nggak bakal ada Fed meeting, ya kan? Akhirnya cuma nanti Fed meetingnya itu di November kalau nggak salah. Ya lo bilang gitu kan? Yes. Baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Jumat. Kok gue nggak tahu ya, gue baca di X di Twitter si Jerome Powell katanya mau di sue ya, gue nggak tahu deh, enggak ya, enggak lah, karena gue lihat ada gosip-gosip di Twitter kata Jerome Powell itu karena sekarang kan Trump masuk ke menang presiden lagi kan, jadi mau nggak mau nanti dia bakalan akan bersihin namanya dia supaya nggak bisa disu ke depannya kan. Nah, tapi menurut gua kemenangan Trump ini penting banget sih untuk market secara keseluruhan gitu loh. Karena kondisi sekarang yang ditakuti sama orang-orang di US itu kondisi demografisnya tuh udah berubah banget dalam 4 tahun terakhir ini. Woke agenda 4 tahun terakhir kan tuh kacau banget, hancur banget. Nah, Trump ini datang dengan konservatism yang bertolak belakang sama sekali, ditambah lagi dengan endorsement dari banyak pihak kali ini. Dan menurut gua Trump kali ini dengan dia menang, ini sebenarnya memberikan dampak positif ke seluruh dunia secara umum. Karena kenapa? Balik lagi, Trump punya agenda adalah bring America first. Itu yang penting. Di sini ini yang kita awali dulu pembahasannya. Bring America first. Maksudnya apapun ceritanya, lu gak usah banyak bacot deh. Lu prioritaskan Amerika nggak? Kira-kira gitu bahasanya. Iya. Dengan narasinya seperti itu, seluruh kebijakan dia bakal ngomong, ini menguntungkan Amerika nggak? What's in it for me? Balik ke sana lagi. Nah, ini gue mau narik ke geopolitical issues. Sekarang yang ditakutkan banyak trader, terutama trader emas, adalah geopolitical issues bakal stop. Karena itu adalah pendorong utama selama 2 tahun terakhir. Emas gak harusnya setinggi ini gitu loh, dengan kondisi suku bunga yang tinggi banget. Tapi yang ngedorong geopolitical issues. Nah, yang terjadi adalah kalau Trump benar-benar impose apa yang dia lakukan di pemerintahan sebelumnya, most likely Middle East bakal tenang lagi karena nggak ada pendanaan. Balik lagi nggak ada pendanaan ya siapa yang mau perang kan gitu. Nah, sebenarnya langkah awal udah dilakukan Biden waktu di akhir-akhir pemerintahannya dia, mencoba untuk ngomong soal ceasefire. Nah, karena pada akhirnya ini yang bakal dijadikan bahan kampanye mereka, tapi kan gagal gitu. Karena di counter sama si pihaknya Trump. Di masanya Trump dulu mana ada kita start perang gitu loh. Di masanya gitu loh, di masanya Biden semua perang terjadi gitu. Nah, termasuk juga Ukraine Rusia. Si Trump berani bilang, "Oh, gue teman baik kok sama si Trump." Mana ada waktu itu zamannya Trump kan dia sempat jabat tangan sama Kim Jong Un. Damai kan gitu. Dan waktu itu juga di masanya dia orang US itu boleh terbang ke Korut. Semenjak Biden, orang US gak boleh ke Korut. Jadi berubah total gitu. Nah, di sini yang pertama gue highlight adalah dengan Trump jalankan apa yang dia jalanin kemarin, harusnya sih dunia bakal menjadi lebih peaceful kembali lah gitu. Itu yang pertama dulu. Dengan dunia peaceful kembali, harapannya semua dana yang dialokasikan ke perang ini bakal dijadikan konsumsi dalam negeri, baik untuk pembangunan, untuk allowance dan sebagainya. Tapi di sisi lain ini kemungkinan besar akan menjadikan tekanan untuk inflasi negaranya dia gitu loh. Makanya sekarang kan orang-orang jadi takut, apakah dengan Trump melanjutkan kebijakan-kebijakan nanti memang perang bakal stop, tapi gimana dengan inflasi? Maka setelah Trump naik kan memang gold sempat drop, tapi ketakutan berikutnya adalah dengan inflasi naik, harusnya gold bisa jadi hedge of inflation.
Ya. Gitu. Makanya ini kemungkinan gold harusnya bisa stabilize. Sorry, sebelum gue lupa ada dua hal. Yang pertama, lo yang ya oke, gue Middle East gue setuju, Ukraine gue setuju, Rusia gue setuju, karena mereka nggak ada hubungan secara ekonomi atau apa direct ke Amerika US. Tapi lo yang belum lo bahas, pertama Cina. Nah, Cina semakin tetap aja panas. Lo mau diapain aja karena dia punya direct ekonomi antara US sama Amerika kan. Yep. Tadi itu gue baca kalau nggak salah sekarang dikeluarin rules baru TSMC yang Taiwan nggak boleh supply AI chip sekarang ke Cina. Barusan dikeluarin, diketok palunya. Nah, dengan kayak gitu kan sebenarnya ya Cina terus ditambah dengan BRICS ya kan. Yang mata uang BRICS, yang mata uang yang dipakai untuk mata ini. Itu yang pertama yang gue mau tanya ke lo. Yang kedua, nggak bisa kita gimana ya kalau misalkan katakanlah tadi lo bilang Trump juga bisa nggak yang lu bilang tadi katanya takut dengan inflasi kan. Sedangkan yang Trump yang gue tahu adalah Trump itu sekarang kan sebenarnya dia lagi mau gimana caranya supaya inflasi nggak naik kan. Ya, tapi kondisi sekarang kan nggak semudah zamannya dulu gitu loh. Karena kondisi kan sudah berubah. Dengan adanya COVID kemarin kan sekarang dipompa duit besar-besaran ke market. Betul. Ya kan? Nah, makanya kalau dilihat lagi ada data lain yang perlu dilihat yaitu balance sheet-nya si The Fed. Balance sheet-nya The Fed itu udah turun sekitar 2 triliun USD. Iya. Jadi menurut data terakhir, dan itu setiap minggu itu diturunkan terus gitu loh. Jadi sekarang kondisinya adalah The Fed kemungkinan besar akan pangkas terus suku bunganya, tapi nggak seagresif meeting kemarin yang bulan September. Iya. Dan kemudian cara kedua adalah dia kurangi balance-nya dia. Jadi at the same time, walaupun suku bunga diturunkan, tapi dia maintain US dollar strength dengan mengurangi supply uang di pasaran gitu. Jadi ini adalah balancing act dari si The Fed. Nah, kalau ini berhasil, maka apa yang dikatakan Trump yaitu oke, kita akan turunkan inflasi, kita akan memurahkan barang-barang kembali. Ini bisa terjadi gitu. Nah, makanya ini yang September FOMC September kemarin menurut gua sih ada berbau politik. Makanya kan sempat dikecam gitu loh. Sempat dikecam si Powell-nya ketika memutuskan oke, kita pangkas 50 basis point. Ini dikecam gitu loh karena dekat dengan pemilu dia pangkas begitu sehingga banyak yang perkirakan ini keputusannya sedikit politis. Walaupun memang indirectly anggota FOMC sama The Fed ini beda. Gitu. Gua nggak bahas lah. Pada dasarnya anggota FOMC ini adalah orang The Fed juga gitu. Cuman mekanismenya beda gitu. Tapi pada dasarnya persetujuan mereka terpilih itu tetap harus melewati pemerintah, Kongres. Gitu. Sorry, Kongres yang 2 hari yang lalu dia nggak cut rate kan? Nggak cut rate kan? Nah, berarti ini ngomongin 2 bulan lalu dong? 2 bulan lalu. Nah, setelah itu kejadian, kan sekarang kondisinya si Powell juga mau mengamankan posisi dia. Betul. In the end of the day, kalau lu udah di posisi tinggi, lu pasti mau amankan posisi lu dong. Betul. Jadi menurut gue itu yang dia lakukan gitu loh. Tapi kenapa dia kemarin nggak potong? Karena simply begini. Simply siapapun yang naik, mau Harris ataupun mau Trump yang naik, inflasi bakal tetap melaju gitu loh. Cuman perbedaannya seberapa jauh. Nah, menurut banyak perkiraan harusnya kebijakan Trump lebih kencang inflasinya. Karena kebijakan Trump ini ekspansif. Sorry, kalau bilang lebih kencang inflasinya, tuh inflasinya bakalan berturun atau inflasi bakal naik? Naik. Nggak, sorry. Ya ini yang makanya mungkin orang-orang yang dengerin jadi bingung kan. Kalau inflasi katakan tadi kan goalnya Trump adalah untuk reduce inflation, betul kan? Betul. Tapi sekarang yang lo ngomong adalah barusan adalah yang ditakutkan adalah inflasi naik. Karena kebijakan Trump itu ekspansif. Ekspansif dalam artian begini. Trump pengen deregulate. Dengan Trump deregulate, banyak company yang muncul. Company muncul, otomatis ekonomi kan makin panas. Ekonomi makin panas, makin banyak orang punya uang, punya daya beli, konsumsi naik. Inflasi meningkat.
gitu. Tapi dan nggak ada, sama aja bohong kan? Oh iya, kalau demand-nya nggak ada. Tapi kalau orang makin kaya, orang biasanya konsumsi kan. Tapi kan maksudnya gini, yang kita takutin, yang kita kan kita bisa gini, kan kemarin inflation sebenarnya gara-gara COVID kan gara-gara uang tuh banyak, ya kan? Itu salah satu. Salah satu. Nah, sekarang dengan Trump dan Elon Musk masuk ke dalam dia mau efisiensi lah. Dengan kata lain dia nggak bakalan, kalau gue lihat sih dia mencegah gimana cara printing uang dong, betul kan? Bener. Makanya betul, kan kalau kondisi sekarang itu bukan printing uang. Kondisi sekarang sebenarnya dia lagi nyedot uangnya kembali supaya USD kuat gitu. Betul. Nah, yang menyebabkan plannya mereka inflasi jadi naik gara-gara apakah gara-gara Trump dengan ekspansi bisnis? Yes. Udah itu tax cut deregulate ini kan dua kebijakan yang sangat pro untuk ekspansi gitu. Dengan semakin besar ekspansi, otomatis inflasi bakal kedorong. Makanya kalau kita lihat dari pidatonya si Powell, kita bandingkan September dengan yang 3 hari lalu, ini ada satu hal yang jomplang gitu loh. Di bulan September, The Fed ngomongnya, kita sudah lebih yakin, kita gain more confidence bahwa inflasi akan menuju ke 2%. Tapi di yang kemarin, gain more confidence-nya ini dihilangkan. Hilang dari statement-nya dia. Gitu. Jadi sekarang The Fed cenderung lebih fleksibel ngelihat kondisinya seperti apa nanti. Pada dasarnya sekarang market lagi menilai nih. Trump apakah akan melaksanakan semua janji kampanyenya dia? Kalau benar, maka kemungkinan inflasi bisa naik. Sekarang pinter-pinternya The Fed ini menyeimbangkan antara penguatan dolar sama inflasi. Kalau penguatan dolarnya ini bisa offset dari inflasinya, maka inflasi secara keseluruhan nggak bakal terlalu tinggi. Apalagi Trump kan sekarang lagi memaksa company-company untuk produksi in the US. Gitu. Ya. Dan yang salah satu yang paling terdampak itu sebenarnya Mexican peso. Mexican peso kenapa sekarang? Ya, jadi turun ya? Karena kan banyak perusahaan yang produksinya ya udah nggak di Cina, ya udah di Meksiko untuk menghindari tarif. Dan ini perusahaan-perusahaan Cina semua gitu loh. Karena produk-produk Cina kalau Trump jadi naik, planningnya dia mau impose 60% tarif. Iya, betul. Itu yang sekarang udah terjadi dengan mobil kan? Dengan EV mobil sekarang lewat Meksiko kan? Yes. EV mobil yang dari Cina itu sekarang kan karena nggak bisa masuk impose tax kan langsung dari Cina ke US kan? Dia masuk ke Meksiko. Yes. Pada dasarnya Meksiko ini jadi lahan basah untuk para kartel di sana gitu. Karena di sana selain jadi tempat smuggling, di sana juga jadi pintu masuk imigran gelap. Ya. Oke. Nah, jadi lu ngeliat sekarang dari kacamata lo, karena lo backgroundnya adalah di currency, di forex ya kan. Dengan Trump terpilih, ini mata uang US ke depannya lo lihat gimana? Harusnya bisa stronger sih, karena memang usaha-usaha yang dilakukan sekarang lagi strengthening USD. Gitu. Jadi lo lihat, coba gue udah DJ DXY sekarang kan di 105 kan. Jadi jadi kalau dari potensi lo ngelihat dari tahun ke depan itu akan naik terus. Sekarang kan kalau gue lihat dari chartnya masih consolidate aja nih di tengah sini kan. Jadi menurut lo itu terakhir kan kemarin kita lihat mungkin nggak di bawah 100 tuh, bilang kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh, 90 aja kayaknya udah kayak susah deh kayaknya. Akhirnya bener kan? Iya. Sekarang di 105 kan. Jadi kan padahal kalau lu ingat ini kan kontrarian banget gitu loh. Ketika The Fed pangkas harusnya kan dia anjlok gitu loh, tapi dia nggak kemana-mana gitu dan malah balik ke atas gitu. Iya. Nah, terus yang gue lihat nih kan sekarang di tahun 2022 September 2022 tuh ya. DXY itu kan sebenarnya sampai 115. Jadi kalau dari kacamata lo sekarang consolidate itu kan sekarang di resistance itu ada di angka 106-an lah, 106 107. Jadi menurut di kacamata lo nih udah consolidating di sini atau tiba-tiba lo bakal tembus nih dari kacamata lo nih? Untuk saat ini dengan The Fed punya statement terakhir harusnya sih 106 hingga 107 harusnya quite possible sih.
Cuman Oke, terus mungkin nggak bakal shoot up terlalu kenceng. Karena sekarang kondisinya market lagi assess. Sekarang ini Trump benar-benar ngelasain semuanya nggak gitu loh. Dan sekarang kan sebenarnya fokus market sebenarnya bergeser dari dolar, yaitu ke yang mau kita bahas hari ini, Bitcoin. iya. Nah, itu dia. Lu kalau liatin September 2022, waktu US dollar naik, Yes. kripto tuh lagi turun. Lu liatin deh waktu kan di XY sebenarnya kan teorinya kalau mata uang USD-nya menguat, mestinya Bitcoin itu sedang turun. Biasanya kayak gitu. Kalau lo lihat consolidating, coba lo di chart tuh bisa kelihatan tuh. Di waktu September 115 di XY 115, Bitcoin tuh lagi drop tuh. Nah, ini screen gua nampak nggak? bentar. Nampak lagi. Kelihatan. Oke. Nah, lo liatin di BTC-USD. Nah, lo kelihatan di situ tuh. Nah, ini gua harusnya pakai. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ini skill yang salah nih. Oke. Nah, pada dasarnya kemarin waktu September kan mau dibilang turun juga enggak, consolidated doang gitu loh. Dan sekarang kan bareng-bareng naiknya. USD naik, Bitcoin juga naik. Gitu. Sorry, gue ngomong 2022, bro. Oh, 2022. Oke. Ini waktu bulan-bulannya, bro. 2022. 2022 sini dong. Iya. Jadi waktu lu lihat di sini. Sorry, yang hitam apa sih? Yang hitam tuh hitam dollar index. Dolar indeks kan. Nah, waktu dolar indeks tuh lu lihatin di situ, dolar indeks tuh naik banget, Bitcoin tuh lagi turun. Sebenarnya menurut gua sih ini apa ya? Menurut gua sih cenderung lebih kebetulan aja sih. Kebetulan. Jadi kalau dari pengamatan gua dari kan dari 2017 ya sampai tahun 2022-2023 ya, itu emang kayak 80% DXY sama Bitcoin itu berbanding ada kesinambungannya lah. Karena secara teori emang benar kan, kalau emang DXY USD lagi kuat, berarti kan emang orang lagi kuat di USD. Kalau USD-nya lagi lemah, Bitcoin emang lagi kuat, biasanya kayak gitu. Teorinya kan kalau kan Bitcoin sebenarnya mau replacing gold kan, intinya kayak gitu kan. Yep. Kalau dari kacamata lo, dari sekarang pengalaman lo, gold itu sama DXY ada kesinambungan nggak? Menurut gua sih nggak begitu berkorelasi tinggi ya, karena belakangan gua buat korelasi setiap bulan, itu korelasi Bitcoin sama gold itu nggak bareng jalannya. Nah, kalau enaknya ini ada BTC XAU. Sorry ya, gue pakai yang bermerek ya ini ya. Yeah. Karena kebetulan dia yang ada. Jadi ya. Nah di sini kalau kita bilang mereka berkorelasi positif, harusnya mereka jalannya flat. Tapi di sini juga nggak benar-benar positif, nggak benar-benar negatif. Ini basically mereka jalannya masing-masing gitu loh. Mau dibilang kan BTC sama emas kan? Yes, BTC sama gold. Nggak maksudnya gue antara DXY dengan gold. Kalau DXY sama gold cenderung ada korelasi. Korelasi, ya kan? Nah, korelasi. Maksudnya gue makanya ada beberapa trader yang mengatakan dulu yang gue pernah lihat emang ada kesinambungan, ada korelasinya lah, karena emang sebenarnya Bitcoin contohnya gini deh, lo perhatiin antara interest waktu Fed meeting dia naikin rate atau turunin rate, itu bukan pengaruh ke harga Bitcoin, itu udah pasti tuh. Kalau Fed rate cut atau Fed rate hike biasanya itu hanya shock sentiment, tapi nggak long term effect gitu. Betul. Tapi pada sesi short, waktu ada pengumuman itu bisa tuh menyebabkan harga Bitcoin naik atau turun, betul kan? Pada titik itu. Ada. Tapi sebenarnya korelasi Fed rate itu kan sebenarnya korelasi langsung ke DXY. Yes, betul. Betul kan? Nah, betul. Jadi makanya
selama ini gue pakai kalau gue mau trade, biasanya kalau gue mau trade buat mutual fundnya kita, biasanya kita pakai gue main di fat rate-nya itu waktu ada pengumuman, biasa gue mainin. Nah, tapi emang gue dari dulu gue lihat emang ada korelasinya. Tapi nanti kita lihat lah di sekarang ini ada korelasinya atau enggak. Nah, mestinya begitu dia biasanya kalau sekarang cenderungnya kan fat rate bakalan cut the cut the rate dong. Kalau cut the rate gitu kan sebenarnya dia akan masukin ke instrumen yang lain yang lebih profitable kan? Yes, pasti. Karena ya kan? Basically kayak gini, kalau di US itu 5% tuh udah dianggap no brainer. Iya, betul. Gitu. Gue punya bahasa, gue pinjem bahasa ini dari teman kantor gue yang orang US gitu. Jadi kebetulan bonyoknya imigran dari Iran. Bonyoknya imigran dari Iran, tinggal di US, sudah dapat US citizen, kemudian ya pensiun lah pada dasarnya, udah pensiun, jadi nasabahnya Citigold. Katanya di Citigold itu dikasih 5,5%. Dia bilang itu udah no-brainer banget, udah enak banget gitu untuk mereka. Gitu. Jadi untuk jadi taruh deposito US gitu. Yes, deposito FD doang. Deposito doang 5,25 sampai 5,5% dikasih Citigold. Yeah. Nah, jadi pada dasarnya di US angka segitu itu udah enak banget. Karena kalau kita mau average di gold, kalau kita risk adjusted return juga segitu-segitu juga gitu loh. Jadi sedangkan kalau FD kan ya kita istilahnya kita cuman gambling seberapa kuat aja banknya kan gitu. Iya, betul. Cuma itu doang gitu loh. Dan betul. Kan ada LPS juga, LPS-nya mereka. Betul. Nah, jadi, kalau sekarang kan kita kan orang nih, wah lumayan banyak nih, ada 14 orang ngeliat ini kan. Nah, sekarang intinya kan yang kita mau lihat harga Bitcoin kan ke depannya nih. Yes. Lu bisa munculin RSI yang MACD-nya dia nggak nih? MACD-nya ini daily kan? Ya, RSI sama MACD-nya nih. Nah, ini indicator. Kok nggak nol? Sama nanti. Oke, kita reload. Kok malah balik ke sini? Remove. Sebentar ya. Gue pakai yang ini aja deh. RSI MACD. Mana nih? Ini kadang-kadang gue males sama ini trading view, dia agak. Nah ini dia MACD. Nah, yang mana nih? Yang mana aja paling atas aja. Kalau nggak MACD, kalau nggak RSI deh. Nah, dari kacamatanya lo tadi chart yang tadi lo lihat kan, ini bakalan retrace ke bawah dulu atau enggak? Atau ini langsung bakalan jam ke atas nih. Nah, kalau lu kan biasanya nih orang nih bakalan sekarang nih kalau gue lihat nih ada unsur FOMO sama ada orang tadi sempat turun tiba-tiba dihajar lagi naik ke atas lagi. Nah, sekarang kan di 81.800 nih. Nah, orang-orang pada nanya nih sama gue, kebanyakan orang-orang kan. Nah, kalau orang-orang yang emang udah pegangannya gue, pasti ini kan orang pada nanya gue kan. Ini mendingan masuk sekarang atau nanti nih, ya kan? Aduh. Masukin sekarang atau nanti nih, ya kan? Masukin sekarang atau nanti? Gue langsung bilang next cycle aja. Next cycle 4 tahun lagi. Enggak lah, untuk entry kan mungkin 2 tahun mungkin. Iya, tapi yang gue serem itu di bulan Maret ya kan. Jadi kalau nanti lo lihat tuh di bulan Maret, karena nih Januari itu Trump bakalan naik kan. Nah, Trump bakalan naik kan, sebenarnya kan sekarang tuh lagi orang udah pada lo cek aja harga Tesla deh sekarang. Itu udah kayak nggak masuk akal. Yes, karena kan hopeng. Jadi Cardano. Lo lihat nggak Cardano tuh? Lo tau ceritanya nggak Cardano? Gua nggak ikutin si ada ya. Cardano itu dia si Charles-nya yang foundernya Cardano itu masuk di bawah, jadi dia itu dari timnya kayak konsultan untuk kripto di Trump administration. Waduh. Langsung tuh harga tuh ke atas tuh. Bayangin lo
kalau gue sih nggak, ya ada klien gue taruh dia leverage 10 kali 15 kali dia ada. Anjir. Gue bilang, nih ada masuk gak? Karena kalau gue lihat dari trend line-nya kan, ya teman gue yang technical dia bilang, wah nih lo di angka berapa tuh, di angka 0,037 itu lo udah break tuh, trend line lo dari seasonnya udah ke break tuh, jadi lo masuk aja. Akhirnya masuk tuh, dia masuk di 37 langsung average 15 kali. Wah, gue malah nggak tahu si Charles jadi penasehatnya. Kalau tahu gue juga masuk. Jadi gini, ini ceritanya kemarin itu gue dikasih tau sama ada klien gue yang suka sama Cardano ya kan. Dia bilang, gue ada dengar berita ini, bagus nggak ya kan. Terus gue waktu itu kan ya udahlah, gue juga pegang Cardano, cuman Cardano gue nggak main leverage kan, udah biarin aja. Akhirnya gue taruh tuh gue dibilang, gue kasih trend line kan, dikasih trend line, oke, masuk aja di 37 deh, 0,03 di 0,37 lo masuk aja. Akhirnya dia masuk. Nah di situ tuh. Nah itu trend line break tuh, 37 lo masuk aja tuh. Nah begitu dia masuk, udah baru gue lihat nih kenapa. Ternyata si Charles-nya itu kenapa lo berani masuk ini? Kasih beritanya ke gue. Wah gila, gue bilang kalau gue tahu gue juga masukin itu. Iya, kalau tahu mah masuk. Karena gue dari awal gue udah cukup pede kalau Trump bakal menang gitu. Soalnya sebelum jadi kan kemarin kita oprek data dari Bloomberg. Gue coba buka kerjaan gue ya. Tapi masalahnya gini, 2024. Kalau gue lihat kemarin itu sebenarnya Trump sama Kamala itu kata, kalau gue lihat kalau baca dari ini kan sekarang udah saling salah-salahan sih kan, kenapa Kamala bisa kalah kan? Katanya Kamala itu kalah gara-gara dia ada statement di hari terakhir atau hari H gitu, di hari terakhir deh, H-1 deh, itu yang bikin blunder semuanya. Perihalnya nanti dibaca deh, ada satu perihal yang si Kamala itu ngomong. Nah jadi sekarang tuh kayak karena kesalahan itu jadi orang-orang jadi bingung. Terus banyak orang-orang tuh, lo tau kan ya, si Trump itu dia ngeluarin hadiah kayak 10 hari sebelum hari H, setiap hari yang dia daftar voting dikasih $1 juta sama si Elon Musk. Oh gila. Nah ini gue tunjukin data polling sama data trend. Nah ini kalau data polling terakhir, jadi beberapa hari sebelum pemilu, trennya sebenarnya si Trump itu secara polling itu lebih baik daripada si Kamala. Dan ini istilahnya golden cross lah dia, golden cross kan dia kan. Nah, lalu positif lah untuk Trump. Walaupun dekat-dekat hari menjelang pemilu, di kampanye di Pennsylvania, si Trump bawa stand up comedian di kampanyenya. Lalu buat blunder juga. Luckily, most people hanya perceive itu sebagai jokes. Padahal sebenarnya cukup kasar sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari datanya kemarin, nah ini data waktu 2020 sama 2016. Di sini dilihat rata-rata pollingnya dibandingkan dengan pesaingnya dia. Dan dilihat ketika dia menang kemarin tahun 2016, di sini spreadnya sama lawannya tuh minus 1,8, tipis. Sedangkan kondisi saat ini itu dia plus 0,3. Jadi memang waktu data ini udah ada, waktu akhir-akhir September, waktu akhir-akhir Oktober, memang trennya ini udah anginnya ke Trump menurut polling. Gitu. Beda sama waktu 2020, ini spreadnya kan jauh 7%. Nah, jadi kalau dari polling datanya memang ini harusnya udah mencerminkan. Sekarang yang kemarin gue lihat, ya udah gue lihat di market itu kayak gimana, leaningnya tuh leaning kemana gitu loh. Kenapa orang-orang milih Trump, kenapa orang-orang milih Kamala gitu. Kalau Kamala kan jualannya, kalian middle class, kita bakal bantuin potong pajak dan sebagainya. Tapi waktu ditanya mekanismenya kayak gimana, pembiayanya dari mana, dia nggak bisa jawab gitu loh. Dan di banyak sekali interview dia kayak ngeblank
Basically cuman ya udah ngalor ngidul, ngomong aja asal aja, yang penting gua ngebacot gitu loh. Beda sama Trump waktu dia interview, ya Trump ya siapa sih nggak tahu dia dulu Miss Universe dia yang pegang sebunga gitu kan. Jadi pada dasarnya dia udah udah pro di sana gitu loh. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi kalau Trump, kalau soal public appearance gitu loh. Ditambah lagi ada berbagai interview dari TV besar yang Harris timnya tolak. Contoh salah satunya Bloomberg. Gitu. Bloomberg kan ada interview ditolak juga. Ada satu YouTuber, bukan YouTuber sih, dia personal finance guru. Dave Ramsey juga ngundang dua-duanya. Tapi sama Kamala nolak juga. Sama Joe Rogan. Joe Rogan juga ngundang dua-duanya gitu. Tapi Trump aja yang datang. Gitu. Jadi di sini gue ngelihat orang-orang jadi ngerasa Kamala fishy. Kenapa dia nggak mau hadir gitu loh? Dan ditambah lagi si Trump setiap kampanye dead bitch ngelihat prompter dan sebagainya. Wah, ini kacau nih kalau begitu gitu. Nah, tapi kalau gue ngeliat memang ada unsur Elon Musk sih, dia itu jadi ini sih, jadi finansialnya supporting ya kan. Itu ditambah support dari berbagai creator yang menurut gua creator besar. Contoh misalnya dia datang ke tempatnya si siapa nih? Aduh, gua lupa nama stand up comediannya. Nama channelnya Flagrant. Gitu. Udah itu dia datang ke beberapa influencer gede yang menurut gua ini nunjukin dia lebih down to earth. Lu ada lihat nggak video dia surfing customernya McDonald? Iya, gue lihat. Pakai topi McDonald. Itu benar-benar dia ngambil simpati orang. Gue bisa loh kerja kasar gitu loh. Gue nggak yang ngelihat di atas aja. Gue juga bisa ngelihat yang di bawah gitu. Ya itulah. Dan memang kemarin waktu dia menang di Pennsylvania, itu menurut gue penting banget sih. Itu key state-nya yang itu mestinya itu key state-nya lah. Tapi sebenarnya kalau udah sekarang kelihatan kan, kalau nggak salah sekarang udah 312 kan. Jadi sebenarnya ada 3 state yang 312 kan. Ada 3 state yang sebenarnya bocor. Kayak Wisconsin tuh. Wisconsin mestinya tuh yang menang si Kamala. Michigan. Ini yang diarsir 4. Itu kalau dia menang Wisconsin, Michigan 6. Sama itu menang 3 itu. Karena yang lain emang tempatnya Republikan kan. Nah, yang sebenarnya tuh yang kecolong tuh Wisconsin, Michigan sama PA itu, 3 itu. Georgia juga penting sih karena 16 ya. Georgia penting. Cuman maksudnya kalau gue dihitung kemarin tuh kalau nggak salah kalau lu menangin 3 itu ya Georgia itu karena udah prediksi emang Trump tuh menang. Tapi kalau lu ambil 3 ini itu udah menang si. Coba itu tambahin nih. Wisconsin, Michigan sama PA itu pasti tuh udah 27 pas 272 271 deh kalau jumlahnya. Nah jadi ya kemarin gue nungguin tuh cuma 3 itu doang. Dan salah satu hal yang buat gue pede banget waktu kemarin Trump harusnya bisa menang, JD Vance. Menurut gue tuh penting banget sih waktu dia VP debate. VP debate-nya bagus banget. Oh, gue nggak lihat situ. Bandingin sama wakilnya Kamala, wah hancur jauh bro. Well versed banget, nampak educated banget. Makanya orang-orang bisa percaya sama dia karena pertama dia mewakili anak muda. Kalau nggak salah baru 37 tahun juga bro. Sama dong sama wakil presidennya kita. Oh iya, tapi beda kelas, beda. Ini beda. Maksudnya beda kelas apa ya? Beda. Yang satu ini lebih highly educated, bener-bener berpengalaman dan well versed. Oh, emangnya punya kita? Gue no comment lah ya. Gue nggak pernah nonton debatnya gitu. Jadi dan gue cuma ngelihat komentar-komentarnya. Lu nggak usah lihat itunya. Hah? Apa nih? Lu nggak usah lihat educated ya, Fufafanya aja. No comment juga. Payah tuh. Oke, lanjut tapi pada dasarnya sekarang dengan dia kepilih begini, salah satu janjinya dia kan dia mau bangun National Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve, sorry. Yeah. Dan kayaknya dia bakal nge-push ke senatornya. Senatornya kan si Loomis. Yeah. Yang kemarin, jadi si Loomis kemarin dia udah ngelolosin aturan di Wyoming. Jadi di Wyoming itu udah ada aturan bahwa state itu boleh beli Bitcoin untuk reserve. Yeah. Problemnya sekarang apakah bisa dia lakukan national? Yeah. Karena menurut temen gue yang ex central bank, dia bilang nggak semudah itu gitu loh. Dia bilang untuk ngebuat national reserve itu butuh banyak sekali pihak yang diluluskan. Cuman di sini kalau kita lihat kemenangannya si Trump ini kemenangan yang bisa gue bilang mutlak. House, Senate, Presiden semua diambil Republikan. Iya. Dan menurut gue ini bakal memudahkan pelolosan aturan-aturan baru, termasuk Bitcoin Reserve gitu. Dan kalau memang ini kejadian, harusnya sih Bitcoin bisa naik lagi. Tapi mungkin tahun ini, ya menurut gue sih harusnya tahun ini kalau bisa ke 100 sih bakal mengejutkan banget gitu. Enggak, yang sekarang yang gue lagi monitor terus nih, monitor 3 hari ke depan nih ya. Ini gue bisa monitor 3 hari ke depan. Nanti 3 hari ke depan nih bakal ada retrace ke bawah atau enggak langsung ini kayak spiking langsung ke atas gitu cepeceng. Feeling gue di cepeceng itu bakalan di 100.000 bakalan ada banyak banget pressure. Nah, maksudnya itu yang gue lagi analyze tuh. Nah, jadi sebenarnya sekarang gue mau turun sekarang oke, nggak turun juga oke gitu. Cuman kalau gue ngasih saran kan serba salah kan. Kalau gue salah mampus, kalau bener ya harus bener dong ya kan. Ya udah kita lihat data aja. Bulan November di setiap bull run, ini kita cerita bull run only ya. Di setiap bull run harga bisa dikatakan Novembernya cukup positif. Gitu. 2020, 2024, 2020, 2016 sama 2012 sini nggak kelihatan. Gua pakai datanya di chart. Iya, semua positif. Iya, sampai sekarang masa gini, lu yang sekarang yang lu nggak bisa compare adalah leverage trading ya. Leverage trading itu ya sebenarnya kayak baru masuknya leverage kayak 2017 itu belum ada leverage deh. Belum. Leverage trading itu 2020. Iya, 2020. Jadi waktu waktu yang kemarin itu udah mulai leverage trading tuh mulai ada waktu yang tahun 2020 2021. Nah, sekarang itu bayangin semua sekarang udah pro semua. Sekarang mereka bakalan leverage trading buy semua gitu, buy long semua gitu. Nah, jadi itu yang membuat gue sekarang tuh lebih fluktuatifnya lebih tinggi gitu, karena bakalan ada liquidation yang cukup gede, naik turun swingnya. Itu yang gue lihat, karena nggak mungkin ini dibiarin naik terus. Karena gue lihat sekarang kalau lihat dari FOMO itu mereka bakalan leverage, bakalan taruh ke atas gitu. Jadi sekarang kalau retail itu kalau yang nggak tahu pasti pada long semua tuh, apalagi kalau orang-orang yang bego, udah lo pasang aja long aja udah long 10 kali, lo pinjam duit aja tuh. Ya begitulah, itu yang sering terjadi sih. Nih, kemarin ada orang yang nanya, ada orang yang nanya kayak gini, ini buat intermezzo buat 13 orang ya. Ada satu bank di Indonesia, gue nggak sebut namanya ya. Ada satu bank Indonesia cukup gampang. Dia punya kartu kredit, bro. Dia punya kartu kredit, ada kartu kredit ininya 0%, bro. Cicilan 24 bulan 0%. Dan dia tuh pakai salah satu instansi, dia bisa cairin itu kartu kreditnya. Jadi dia kartu kredit dicairin kalau nggak salah fee-nya 1%. Nah, dia mau cairin semua kartu kreditnya dia. Wah, karena gila. Salah satu doang, 0%. Nah, dia mau cairin waktu kalau nggak salah dia itu gede banget loh. Kartu kreditnya itu kalau nggak salah 500-600 juta. Warna merah ya, bro? Warna merah ya? Warna merah ya? Bukan merah. Kalau nggak warna biru. Biru. Oke, gua udah tahu lah.
Uh, Pokoknya biru laut lah lo lihat. Nah pokoknya dia bisa 0% 24 bulan 0% transaksi di bank dimanapun. Biasanya kan transaksi 0% hanya di Tokopedia di ini enggak. Semua transaksi dimanapun, kapanpun, mata uang apapun. Wah gila. 0%. Bahaya. Kita nggak lihat. Nah 0% loh bro. Itu kan no brainer bro. Sedangkan no brainer lo langsung cicilan 24 bulan. Bahkan kalau lo transaksi lo di atas certain amount ya, gue nggak sebut angkanya karena kalau sebut angkanya langsung ketahuan bank apa nih. Gue sebut di atas certain amount ya, itu bisa 36 bulan 0% bro. Wah, 0%. Ya dia adalah biaya admin. Adminnya 50.000 bro. 50.000 tuh flat rate. Wah, nah gila. Jadi dia bingung. Bro, gue mau ready. Dia bilang gini. Gue mau pakai kartu kredit ini gue nggak kalah juga nggak apa-apa karena gue sanggup bayar juga tuh, tapi gue mau maximize ini kartu kredit dia bilang. Nah dia mau leverage 10 kali bro di Bitcoin pakai dana ini. Too late sih sekarang. Nah itu yang makanya gue juga langsung gue jadi bingung kan, sekarang saatnya masuk atau enggak gitu. Enggak. Karena gue udah kalau gue sih udah masuk di 50-60 kan ya DCA sama gue udah pasang beberapa posisi lah gitu ya kan. Tapi kan gue nggak tahu nih kalau sekarang. Kemarin gue lagi hoki gitu, gue lagi bangun Trump menang nih. Wah Trump menang, udahlah gue taruh pasang posisi deh di ETH. Oh lumayan tuh. Waktu itu gue pasang di 2400. Sekarang kan udah 3.000-an, lumayan tuh ya kan. Cuman ini teman gue nih sekarang harga kemarin teman gue nih udah harga di 78-79 ribu. Dia nanya itu. Nah, gue juga bingung tuh jawabnya apa. Ya kan? Sekarang mau jawabnya apa? Mau kita bilang, "Oh, udah maksudnya sekarang" gitu. Karena mau leverage 10 kali, Bro. Lu turun 10%, likuidasi, Bro. Serem, Bro. Nah, serem makanya. Dia orangnya rada risk taker kan, karena dia pernah menang meme coin gitu lah bro. Nah sekarang tuh dia main leverage gila-gilaan karena nih ada buluran. Nah gue yang gue takutin tuh biasanya kalau orang buluran ini nih kita bisa angka berapa ya kan sekarang maksimumnya. Lo lihat aja nih Cardano, lo lihat tuh. Terus lo lihat lagi apa ya, Doge, lo lihat Doge. Lo mau terangin dulu ya, terangin aja dulu bro. Enggak. Jadi ini tadi kan lu ngomong leverage. Ya. Ini sih data sekarang 23 billion sih. 23 billion. Jadi basically gini. Kalau pandangan gua ke leverage ya. Kalau kita bercerita leverage, ini kan ada dua. Satu yang pakai USD, satu yang pakai Bitcoin. Ya. Gitu kan. Pada dasarnya mau apapun yang terjadi, mau likuidasi dari perpetual futures terjadi ataupun di options dari Bit terjadi, menurut gua sih dampak ke harga hanya sebentar. Kenapa? Tapi berdampak sebentar, tapi kan udah kena likuidasi bro. Kalau misalkan dia turun spike naik. Benar. Yang ke likuidasi tradernya, tapi ke market secara besarnya menurut gua sih nggak bakal ngaruh. Simply karena semua mereka ini adalah market maker. Jadi apapun yang terjadi, kalau lu kalah, duitnya cuma pindah kantong gitu loh. Gue ngerti. Cuma maksudnya gue biasanya kalau posisi kayak orang-orang kayak gini, gue bisa prediksi gini. Bottom price lo di berapa? Nah sekarang kalau misalkan gue ngomong kayak gini jadinya. Sekarang kalau gue ngeliat dari pandangan gue, Bitcoin itu udah susah di bawah 50.000. Jadi seenggaknya spare lo di 50.000. Nah, kalau misalkan bakal di dropin jauh, menurut gue nggak ada bakal di dropin sampai 50.000. Itu gue ngomong bro. Untuk bull cycle ini iya, tapi untuk nanti ketika bear, menurut gue sih still possible. Iya, gue tahu itu. Cuma maksudnya gue sekarang ini yang gue ngomong ke dia itu seperti itu, 50.000 lah, lo taruh aja spare 50.000. Jadi kalau liquidation lo taruh di 49.000 lah, itu aman. Misalkan lo mau taruh 500 juta, lo leverage 10 kali berarti kan 5 billion rupiah ya kan. 5 billion rupiah lo taruh aja, lo pasang aja posisi lo jangan 100%.
Jadi kalau jangan drop 10 lu drop 10% liquidation gitu. Nah, sekarang berarti kan lu dropnya harus sekitar 50.000, 49.000, berarti sekitar 30%-an. Jadi gue bilang, taruh aja ya duitnya lu sekitar 30%-an gitu, atau 50%-an itu jadi lu ada spare lah. Jadi lu lihat aja liquidation lo itu under 50K. Jadi supaya kalau drop ya lu nggak kena liquidation gitu, maksudnya gue. Nah, itu biasanya yang gue ngomongin. Cuman orang ini tetap insist ya. Ya kalau kayak gitu gue juga tahu. Nah sekarang pertanyaannya gue cuma tahu ini bottomnya di berapa. Nah, mari kita bahas. Nah itu dia. Itu yang orang-orang pada senang tuh di sini. Pasti gue ini orang. Jadi nanti gue topiknya di YouTube adalah bottom Bitcoin di November 2024 di tahun 2024. Wih. Bottomnya berapa ya kan? Oke. Nah sekarang kalau kita lihat dengan harganya naik belakangan ini, kita lihat yang terjadi adalah realized profit itu makin tinggi, gitu. Realized profit makin tinggi, jadi selisih antara ini berarti netnya. Ada yang cut loss juga sebenarnya. Jadi ada yang keburu udah main leverage, turun sedikit, ya ngompol bro. Jadi ya cut loss. Jadi pada dasarnya kalau dilihat netnya secara rata-rata, gitu kan, secara rata-rata ini masih tinggi gitu, di sekitar 1 bilionan itu per hari. Dan data ini pada dasarnya menunjukkan selling pressure Bitcoin saat ini cukup tinggi, karena yang selling pada dasarnya adalah para long term holders. Jadi menurut gua saat ini bisa naik nggak? Bisa aja, sangat bisa gitu loh. Apalagi dengan BlackRock masuk hari Kamis minggu lalu aja. BlackRock itu masuk 1,1 billion lebih dalam satu hari. Dan itu rekor investment terbesar dalam satu harinya dia. Dari semenjak dia mulai. Gitu. Nah, kemudian menurut gua ada data yang menarik untuk dilihat, yaitu ini. Kita akan perpendek datanya ya. Kita akan lihat datanya aja. Kalau sekarang kita lihat kalau Bitcoin bisa bottom kemana untuk let's say bulan ini lah. Untuk bulan ini gua cenderung target cuman garis merah ini aja gitu, yaitu short term holders realized price. Pada dasarnya itu adalah harga rata-rata dari short term holders. Kalau dia turun tidak jauh di bawah sana, harusnya masih bisa mantul. Tapi kalau dia turun jauh dan tren berbalik, bersiap-siaplah gitu. Oh iya, sekarang kalau lihat 66.000 itu ya? Yes, 66.000. Ini menurut gua sih. Nah, ini kemarin yang rekor bulan Maret, lalu dia turun ke bawah sini. Ini di bawahnya di 59.000. Lalu mantul, kemudian tembus cukup lama kan. Di sini di bawah ini main-main cukup lama. Retest kembali, gagal, turun, tembus, lalu tembus balik, baru main-main di dekat sini gitu loh. Ini istilahnya area akumulasi dia gitu loh, baru naik kembali gitu. Ini untuk short term sekarang bisa jadi ini jadi target saat ini gitu. Tapi bukan berarti Chris bilang udah 66 gak bisa turun. Gak kayak gitu. Bisa aja ke 60 gitu loh. Bisa aja briefly ke 60 lalu naik, bisa aja. Karena kalau kita lihat behaviornya Bitcoin, gue bolak-balik sama ini soalnya gue lagi ikut kontes. Behaviornya Bitcoin ya kontes internal di company, ada kontes. Lumayan 3.000 juga bro kalau juara satu. Ya untuk jajan lah kan. Nah ini pas dia turun itu dari 61 ke 59 dan briefly terjadi gitu loh. Dan ini adalah hal yang sering terjadi. Kayak ini nih yang Agustus juga sama kan, ke 49.000 dari 58.000. Dan itu terjadi satu hari, besoknya lanjut gitu. Artinya potensi itu ada gitu loh. Bisa aja balik ke 66.000 gitu kan. Bisa aja begini nih. Mungkin nggak se ekstrim ini lah ya. Agak-agaknya begini gitu. Bisa aja begini gitu loh. Ya mungkin jijak-jijak dulu gitu, baru turun ke bawah sini, baru mantul gitu. Jadi antisipasi aja gitu. Jangan terlalu pede. Kita hajar habis. Menurut gua sih too much lah. Ya walaupun kaya nggak gitu juga gitu loh.
Nah, Enggak. Tapi menurut gua ini indikator yang bagus banget yang ini. Iya. Kenapa gitu loh? Ini gua coba sedikit pamerin. Jadi indikator ini di setiap cycle ini udah proven memberi pertanda bahwa harga sudah bottoming. Apakah di exact point? Jawabannya enggak, tapi nearly bottoming. Gitu. Jadi ini ada 3 garis, ada realized price, ada short term holders realized price, sama long term holders realized price. Menurut gua ini cukup akurat untuk ngasih tahu ketika harga di bawah yang warna biru, you can start to leverage lah. Gitu. You can start to leverage di sana pelan-pelan masuk, dan kalau you make it, ya mungkin bisa berkali-kali lipat gitu loh. Iya. Gitu. Nah, seberapa banyak leverage-nya ya silakan atur sendiri lah ya. Duit masing-masing kan. Kalau profit juga nggak bagi-bagi gitu loh. Kalau loss, giliran loss ribut dia. Jadi daripada gua kasih tahu, jangan gitu. Nah, betul. Cuman sayangnya memang ini indikator nggak accessible untuk semua orang. Betul. Ini kayaknya T3 sih yang ini. T3. Nah, indikator lain yang gue sering lihat yaitu ini, percent supply in profit. Sekarang udah bisa saya katakan hampir 100%, dan ya memang data kemarin sampai hari Minggu 99,87 gitu. Ya 100% lah gue bilang gitu. Semua orang lagi running profit. Jadi sangat wajar ketika semua orang running profit, orang-orang bakal take profit. Iya. Gitu. Kalau kita mau tambahkan, kita mau lihat lebih jauh, indikator ini nunjukin bahwa ketika ketika orang-orang running di sekitar 50% yang profit, ya di sini ini mungkin waktu yang tepat untuk beli. But not now, gitu loh. Obviously nggak sekarang. Karena kalau lu lihat dari kemarin-kemarin nih, dia udah naik tinggi, gitu kan? Dia udah naik tinggi, pressure-nya udah tinggi gitu loh. Ketika orang udah balik sini, beli lagi, ketika balik sini jual lagi gitu loh. Mungkin enggak ketika lu jual di kondisi sekarang enggak all time high lah. Yes, enggak all time high gitu loh. Tapi at least lu enggak beli di sini gitu loh. It has never been a good idea lu beli di sana. Karena ini pada dasarnya ini memang indikator adalah osilator. Osilator pada dasarnya enggak cocok untuk trending market. Tapi pada dasarnya dia udah ngasih tahu, ini udah jenuh beli, ini udah overbought. Kalau lu beli sekarang, ya you are taking a very high risk. Gitu. Ya jadi balik lagi gue nggak bakal rekomend untuk beli sekarang. Itu boleh deh. Nanti kalau setiap minggu kita bikin video ya, lo kita ngebahas itu setiap minggu, atau itu lo kebahas yang tadi yang lo sebutin itu. Jadi lo ada update-nya kan, karena nggak semua orang punya akses ini kan. Gue aja nggak punya akses ini. Nah terus maksudnya sekarang lo bisa lihat nggak apa sih kalau nggak salah di Glassnode juga ada namanya Puel multiple nggak salah deh. Ada. Ya Puel multiple. Tari. Terus ya. Gue nggak pakai Puel dan lain-lain karena pertama gue nggak paham hitungannya dia gitu loh. Oh enggak. Kita lihat dari indikator. Dia udah ada indikatornya. Ada namanya MVRV kan. MV apa gitu nggak salah. MVRV ini. Ya MVRV. Nah, gue nggak pakai ini pertama simply karena inkonsistensi hasilnya. Oke. Ketika peak kemarin di cycle kemarin kan peaknya ada 2 kali. Gitu. Peaknya sama peak yang sebelumnya ini beda gitu loh. Dan di sini kayaknya cenderung menurun, makanya gue kurang mau pakai angka ini gitu loh. Apakah garisnya yang harus diubah atau gimana? Gue juga nggak paham gitu. Nah, apakah harus jadi begini? Nah, tapi di sini karena peaknya itu nggak konsisten, makanya gue nggak mau pakai. Gitu. Yang Puel multiple coba. Ini bukan Puel kan? Bukan, ini MVRV. Puel. Nah, Puel multiple mirip juga, tapi sama juga di cycle sebelumnya dia nggak proven gitu loh. Makanya gue nggak pakai gitu. Dia nggak nyampe area merah ini gitu. Makanya gue kayak something might be wrong. Makanya gue juga nggak pernah pakai ini sih.
gitu. Ada apa lagi bentar ya, coba. Nah, apa lagi yang bisa lo pakai? Okay. Biasanya gue pakai, ini gue buat sendiri nih. Ini exchange net flow dalam satu minggu terakhir. Jadi kalau kita lihat satu minggu terakhir, nah ini fix data T3 karena ini ada breakdown-nya. Kalau gue coba zoom ini ya, ini data breakdown-nya. Jadi data breakdown-nya ini bisa dilihat satu minggu terakhir lebih dari 52.000 Bitcoin itu keluar dari exchange oleh trader dengan size tiket 1 million ke atas. Ya. Yang 1 million ke bawah, yang ya kalau di US ini yang kroco-kroconya, ya ini yang take profit. Gitu. Loh, kenapa kok yang gede pada masuk? Simply karena yang masuk kebanyakan ini adalah ETF. BlackRock dengan punya 11 atau 12 triliun dana kelolaan, simply dia ngedip 5% deh kita masuk ke market, itu udah 500 billion gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk mereka masih angka kecil, angka main-main masih. Nah, cuman sekarang pertanyaannya apakah mereka akan benar-benar ngegas sampai 5% kelolaannya? Ini yang masih jadi pertanyaan gitu. Karena sekarang kalau nggak salah ingat, harusnya BlackRock udah menjadi salah satu yang pegang Bitcoin paling banyak. Ya. Gitu. Jadi ya hati-hati aja kalau memang BlackRock lagi ngomong bullish Bitcoin ke 300.000 gitu, 500.000, hati-hati aja. Karena lagu yang sama itu dimainkan sama Goldman Sachs sama JP Morgan. Mereka belakangan kan mainin lagu gold bisa ke 3.000. Iya. Jadi hati-hati. 2012, gue inget banget, bank-bank besar ngomong gold ke 2.000. 1920, gold langsung ke bawah. Itu 1920, waktu ke bawah nggak main-main. Waktu itu gold ke tembus 1.100. Tembus ke bawah 1.100. Yes. Tembus ke bawah 1.100. Jadi orang-orang bilang, wah gold nggak bisa turun. Wah, lu jangan ngomong dulu, nggak pernah lihat sejarah sih. Soalnya waktu itu gue udah trading, makanya gue tahu. Nah, ini kan 1920 turun ke 1046 bro. 1046. Jadi yang bilang gold turunnya kan paling sedikit. Lu cek dulu deh. Gold pernah stagnan 30 tahun loh. Iya. Nah, gold pernah dari tahun 2010 menurut gua tuh 2010 sampai tahun 2020 tuh gold lumayan stagnan sih. Yap. Stagnan banget malah. Gitu. Jadi menurut gua cukup harus dilihat case by case dan gak bisa simply hanya percaya sama orang, oh ini bakal begini, bakal begitu. Jangan kayak gitu juga. Lalu data lain nih, balance on exchange ini juga cukup menarik. Karena balance on exchange sekarang ini udah di posisi terendah dalam 1 tahun terakhir. Jadi menurut gua sih ini menunjukkan bahwa ada liquidity drying di market. Tapi apakah cukup dry? Menurut gua sih harusnya bisa lebih dry lagi. Dry simply karena orang-orang narik duit. Ketika orang-orang narik duit, likuiditas yang ada di exchange itu makin rendah. Tapi likuiditas makin rendah bukan berarti pasti naik. Karena ketika likuiditas rendah, ini artinya volatilitas yang tinggi. Volatilitas dua arah, mau naik mau turun bisa terjadi. Jadi harus hati-hati. Maksudnya gimana? Kalau dia turun dan di dalam bull trend, bisa aja dia turun set langsung mantul gitu. Nah sekarang orang-orang kan maunya, oh dia naik tegak lurus, nggak kayak gitu. Market kan nggak kayak gitu, harus ada koreksi kan. Nah cuman takutnya orang-orang keburu mencret ketika koreksi gitu. Koreksi sedikit langsung brus habis gitu. Gue masih ingat cycle lalu gue ngomong sama orang-orang di Crypto Watch. Di cycle lalu waktu Bitcoin lagi panas-panasnya, gue udah bilang sama satu-satu, jangan deh main futures, hati-hati. Gue udah pengalaman gitu kan. Nah, gue ingat waktu bulan April ini turun sekali. Ya kan, ini orang-orang udah mencret sekali.
Ini waktu turun. Sorry. Lo bilang mencret maksudnya apa? Udah kenal likuidasi? Iya, likuidasi. Oke. Gue kenal orang yang turun segini 27%, 4 BTC habis, bro. Lalu waktu turun di ini yang 50%, besoknya gue ditelepon sama orang Cryptowatch yang dari Medan. Bro, yang lu ngomong bener ya? Ya, sekarang kan kita ini ada buruan kan. Nanti kita pokoknya nanti kita setiap minggu kita bahas yang tadi lo bahas ya kan. Sama mendingan kita gimana caranya kita buktiin kapan ini sekarang lo naik kan. Nah, untuk mencegah kayak April lagi, kapan kita harus stop? Mendingan kita mulai sell lagi di angka berapa nih? Nah, 150.000 kah? Honestly speaking, ini masih menjadi misteri sih. Ada banyak sekali indikator yang apa namanya ya? Nah, ini ada top nggak salah, ini dia ada beberapa indikator, tapi menurut gue indikator-indikator ini nggak ada satupun yang sangat konsisten ngasih angka ini loh topnya, ini loh bottomnya. Cuman satu yang gue pakai berulang kali yaitu Mayer Multiple. Nah ini kan ada Bitcoin Investor Tool. Ini di cycle kemarin ini juga nggak konsisten, nggak kena gitu loh. Betul. Lalu nah, itu ini yang gue ada takutin bro, karena orang udah mulai banyak yang pakai, sebelum nyentuh, gue caw aja dulu deh. Ngerti gak? Iya, bisa aja. Ini ada Bitcoin Top Cap model, kalau kena orange, ya hati-hati gitu kan. Nah ini orange-nya di 3,3 triliun, berarti sekarang berapa nih? Sekarang CoinGecko. Sekarang market cap berarti double dari harga sekarang. 150.000 lah, more or less. 150.000 ya? Yes. Tapi ini kita nggak pernah tahu, ini kan naik terus nih angkanya nih kan? Yes, naik terus. Ini akan di-adjust angkanya. Ini kan, jadi kita, angka-angka ini gua pakai, tujuannya kita punya, range-nya antara ini sampai sini, kita akan hati-hati gitu loh. Another one is Pi Cycle Top. Ini gue belum pernah pakai jujur, tapi kemarin udah sempat kena, lalu harganya sideways, baru sekarang naik lagi gitu. Tapi di cycle sebelumnya ketika dia cross balik ke bawah, ini ngasih tanda bahwa top sudah terjadi. Nah, yang sekarang gue cenderung pakai Mayer Multiple. Nah, Mayer Multiple ketika kena garis merah ya udah dikasih rambu-rambu gitu loh. Either lu keluar semua atau keluar sebagian, ya lihat indikator-indikator lain juga apakah sudah ada menunjukkan bahwa this is stop gitu. Nah, yang lain hash ribbon gue gak pernah pakai sih. Gue juga gak pernah pakai yang ini. Gue gak pernah pakai gitu. Jadi saat ini yang gue pakai ini Mayer Multiple. Tapi apakah ini akurat? Jawabannya I don't know. Lu boleh pakai. Kita nanti setiap bulan kita pakai Mayer Multiple. Biasanya dulu tuh gue pakai ada 6 lah. Ada 6 indikator yang gue lihat. Tapi kan sekarang ada tambahan dari on-chain yang tadi lu lihat. Itu gue belum pernah pakai sebelumnya tuh. Tadi yang on-chain, apa? Yang on-chain kayak balance on exchange. Terus apa yang awal-awal lu terangin tuh gue belum pernah pakai tuh. Ini gue punya pribadi. Iya, makanya gue belum pernah. Nanti kita setiap minggu kita bahas aja ini gitu. Setiap bahas ini tujuannya untuk kasih gambaran on top atau enggak. Kalau sekarang kan dari gambaran awal kita bisa decide nggak? Wah, sekarang kita bisa decide ya antara pokoknya 100.000, 150.000. Kalau berarti kan ini kalau by Desember itu 150.000 tuh harus hati-hati ya kan. Kalau 100.000 sampai 150.000. Jadi kalau lo mau misalkan sekarang lo mau exit di 100.000 ya chance-nya ada lah. Tapi kalau sekarang lo target tuh 200.000, sedikit far-fetch lah. Ya, bisa aja gitu. Nah, ini ada data lain yang menurut gue menarik untuk dilihat. Yaitu ini, stablecoin exchange, stablecoin balance. Aduh, tapi ini kok USD. Bukan ini. Sorry. Ya? Bukan ini. For some reason ini agak error. Udah gue pakai ini lah ya, walaupun kecil ya. Sebentar, gue ganti jadi 1 year. Jadi stablecoin balance on exchange ini simpelnya adalah saldo stablecoin di exchange di seluruh dunia. Nah, ini hitungannya ada gabungan dari berbagai stablecoin yang paling
terkenal, USDT, USDC. Nah ini ada nih. Ini BUSD dan sebagainya, ada banyak. Iya. Nah, di sini belakangan ini kalau kita lihat kita dari tanggal pemilu ya, 5 November. 5 November ada 25 billion. Iya. Kemarin angkanya 29 billion. Artinya ada 4 billion ekstra yang masuk yang kita nggak tahu mau ngapain. Biasanya kalau ada stablecoin ke exchange, biasanya ini ada potensi beli. Tapi pertanyaannya apakah ini diminting oleh si stablecoin issuer atau ini memang deposit? Kalau ini deposit, ini pertanda bagus. Iya. Gitu. Tapi kalau ini adalah minting, it will bring nothing. Nggak ada efek ke market gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Walaupun ini baik, tapi kita juga harus hati-hati, gitu. Karena gue jujur gue nggak nge-googling Tether ada nyetak nggak, si DAI ada nyetak nggak, gitu. Nah, USDT ada nyetak. USDT itu 2 hari yang lalu 2 billion bro. Berarti kemungkinan ini, gitu. Iya. Nggak, yang kita kalau mau lihat itu lu bisa buka nggak? Lu lihat aja dari bulan Januari, Desember 2023 itu kan di Maret 2024 juga sebenarnya ada spike kan tuh. Ada spike stable coin ada posisi tuh. Kapan? Iya di bulan Maret 2024 itu. Oh ada nih. Spike tuh, ini, kan? Iya. Naik nggak tuh harganya kan Bitcoin ya kan kita nggak pernah lihat. Tapi kalau lihat dari chart yang panjang ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingin Maret 2021 itu bro. Maret 2021? Iya itu lo lihat tadi, lo bandingin antara stablecoin jumlahnya. Kita belum jumlah stablecoinnya belum ngalahin 2022 itu kan. Kalau belum. Ini 40. Gue belum analyze ini chartnya ya, tapi berdasarkan dari chart ini kan, gue ngelihat seperti itu. Tapi at the same time ini kan dekat topnya, jadi bisa aja orang-orang yang udah tahu duluan mereka udah buang barang dulu gitu. Iya. Udah buang barang dulu, jadi stablecoin balance-nya tinggi gitu. Cuman ya hati-hati juga. Ya. Karena balik lagi data ini juga kayaknya nggak sempurna sih yang ini. Iya. Gitu. Karena exchange lokal kayak di Indo nggak tahu ada masuk nggak. Coba kita cek ya. Serius. Balance on exchanges. Oke, kita buka yang ini deh. Kebetulan kan gue ada akses. Nah, ini FTX, Bybit, Luno, BitMEX, Coinex, Gemini, Swissborg, OKX, Corbit, Bittrex. Nope, I see no Indodax, I see no Reku. Jadi, Jadi ini belum termasuk yang ada di lokal lah, gitu. Bukannya yang lokal kecil ya. Karena di sini kalau kita lihat banyak juga yang kecil, kayak ini Corbit ada 7.000 Bitcoin gitu loh. Kabarnya sih Pak Oscar ada cukup banyak. Gitu. Iya. Lalu ini sekarang yang juara ya Binance sama Coinbase. Iya. Oke sih kalau dari gua sih itu. Jadi summarize-nya adalah ya kalau mau masuk dikit, tapi kalau ya target pokoknya 100 ribuan. Kalau gue sih percaya bukan ada trace ke bawah sih, itu yang gue lihat sih, bukan gue pingin ya, cuman bahkan ada trace ke bawah itu mungkin yang gue takut ngomong, cuman itu feeling gue sih bakal ada trace ke bawah. Kayaknya ini bakalan too good to be true lah nih kalau naik sampai 100k langsung tuh ya. Iya. Cuman tapi kalau naik 100k ya feeling gue ada kayak 90% pasti bakal dihajar ke bawah gitu. Karena pasti ada FOMO berikutnya kan. Karena ada beberapa kayak sekarang tuh kayak ada beberapa orang yang belum pernah main Bitcoin juga tertarik main Bitcoin lagi. Jadi betul kan. Nah ini tanda-tandanya gitu. Tapi maksudnya sekarang informasi itu semakin efisien gitu. Dan sekarang youtuber itu pasti memberitakan sesuatu yang sama semua.
Jadi kalau semuanya bull semua, nah itu yang gue takutin. Gue takutin karena beritanya sama semua, nggak bakal kejadian gitu. Itu yang gue takutin di ini, apalagi dibarengin sama yang berita lo tadi di US. Likuiditas sebenarnya bakalan secara teori kan bakalan diturunin likuiditasnya kan. Jadi sebenarnya itu yang membuat gue takut, bisa nggak orang pada beli lagi gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau udah zaman, kalau nggak ada leverage trading ya, sebenarnya beli kripto kayak ya semacam kayak Ponzi aja. Lo pokoknya lo beli, pindah tangan, tambah naik harganya, udah pindah tangan aja gitu. Sekarang harga Bitcoin karena 21 juta, dia harus pindah tangan, ya kan? Dia yang jual, pindah ke tangan ke orang lain, ya kan? Dibeli sama orang lain, dijual, maunya lebih untung dong, ya kan? Terus dengan jumlah sebeli sedikit, ya udah. Sebenarnya kan pada gitu dasarnya. Nah, kalau lo ngelihat sekarang terakhir deh, kripto lain gimana? Gua nggak perhatiin tuh. Nggak perhatiin. Gue sama sekali nggak perhatiin karena in the end of the day yang benar-benar menarik duit ya Bitcoin gitu loh. In the end of the day kalau Bitcoin naik ya koin-koin lain most likely bakal naik. Istilah lainnya sih kecipratan duit lah. Betul. Gitu. Iya. Gue kemarin sama manajer gue bule, dia nanya, Chris, lu kan crypto proponents. Ya. Jadi sekarang selain Bitcoin nih, apalagi yang boleh beli? Udah deh, lu beli Ether aja gue bilang. Jadi Ether kan belakangan kan underperform banget, jelek banget, gila. Buat malu, gila. Gua share screen gua ya, ntar ya, gua hide beberapa dulu. Ini ya, ntar ya. Ini gua waktu itu udah share juga di makanya sekarang gua lebih banyak pasang Ether daripada mana ya, bentar, screen window Bluetooth mana ya, bentar ya. Coba screen aja deh. Kelihatan layar gue nggak? Nampak. Kelihatan nggak? Nah ini kan waktu itu gue bilang di sini nih. Ini sekarang gue kalau ada klien bilang gue mau taruh Ethereum atau Bitcoin. Nah kalau gue pribadi gue pasti bilang gue pasang Ether gitu. Nah karena nih waktu kemarin kalau gue share di Crypto Watch channel itu, kita harganya tuh masih di sini nih, Septemberan. Nah gue bilang nih, begitu nyentuh ini lo beli aja, lo langsung tuker aja semua BTC lo semua ke Ethereum. Wih. Nah gue tuker nih semua di Ethereum. Nih kemarin gue beli ini Ethereum di sini nih waktu itu lagi drop-dropnya nih. Nah sekarang tuh lagi bouncing. Kalau ngelihat di 1 hour, nah ini lagi bouncing di sini nih, di line ini nih. Kalau ini nggak drop, dia bouncing ke atas, udah deh nih, pasang aja Ether. Gitu, itu yang gue ngeliat. Jadi gue sih sekarang ini yang modal perang kalau ke klien ini Ethereum ini, apa namanya, chart ini. Gitu. Menarik. Gitu. Jadi lo pasang aja. Kalau gue lihat, tapi gue yang bingung adalah Ether sama Solana. Nah, kalau ada orang nanya Ether atau Solana nih, ya kalau gue sih Ether gitu. Tapi kalau orang-orang yang baru main kripto di cycle ini, kebanyakan bilangnya. Tapi Solana bisa outperform Ether loh. Bisa. Cuman at the same time gini. Kalau gue pakai bahasa trading, Solana punya alpha lebih tinggi. Artinya kalau dia lagi jalan, dia lebih kenceng. Tapi pada waktu yang bersamaan, Solana punya beta yang lebih tinggi. Artinya volatilitasnya lebih tinggi juga. Berapa persen, jujur gue nggak pernah ngukur gitu loh. Tapi harusnya kalau misalnya Ether naik 10% nih, ya Solana bisa naik turun 20% atau 30%. Ya, cuman balik lagi, lu jangan mikirin cuannya doang. Lu tahan nggak gitu loh sama goncangan dia. Kalau tahan ya monggo, kalau nggak tahan ya jangan, gitu. Betul. Ya kalau gue nggak berani sih kalau nyaranin
kalau nyaranin semua teman atau klien gue untuk Solana leverage itu gue nggak berani. Itu Jangan dah. volatilnya aduh parah banget lah. Jadi kalau lo mau Gila. main, kalau lo Gila. nggak ready ya antara cuma Bitcoin sama Ethereum doang gitu. Dua itu doang. Kemarin waktu FTX saja tuh turun ke berapa nih? Low-nya, low. $12, bro. Sorry, enggak. $8. Kita lagi nyari produk apa yang bakalan digaungkan di cycle ini. Karena kemarin itu kan sebenarnya yang digaungkan 2001 itu adalah Web3 sebenarnya. Meme token, bro. Jadi banyak banget Web3. Kenapa? Meme token, bro. Meme token itu sebelumnya lagi malah. Meme token juga ada lah. Cuman maksudnya kalau tahun 2017 kan ICO. Tapi in the end of the day mau cerita apapun, menurut gua sih meme token yang tetap panas, bro. Jadi iya, gue ngerti. Tapi maksudnya lo beli meme token gak bakalan bisa ngambrukin market. Kemarin itu bisa ngambrukin market gara-gara leverage itu, bro. Leverage di Web3 yang liquid. Kayak kemarin kayak Luna terus Celsius. Iya. Kalau Luna kan ceritanya beda, bro. Luna kan ceritanya kan orang istilahnya udah kita all in ke sana. Duitnya masuk juga gila-gilaan kan. Iya, tapi kan dia taruh di Bitcoin. Dia sebagai leverage-nya taruh di Bitcoin lah. Terus begitu orang harganya turunnya jauh banget, berarti kan dia harus jual kan. Bitcoinnya lama-lama turun dong harga waktu dia jual. Dia kan pakai custodiannya BTC-nya dia butuh dana, dijual BTC-nya makin turun kan terus tuh ke bawah. Jadi maksudnya gue sekarang itu mungkin orang-orang udah mulai, lu tau ETH kan, AAV, ETH, terus misalkan katakanlah Venus kalau di BNB, jadi kayak banyak orang ya leverage lah, beli 2 kali, 3 kali, kan di Solana tuh udah mulai. Jadi kalau gue bisa memprediksi chain mana yang bakal menyebabkan nanti cycle crash, ya Solana. Bisa jadi. Menurut gue Solana. Karena Solana bakalan digaungkan karena ETH itu udah orang yang main di ETH itu udah asam garamnya tuh udah bagus lah, ya kan. Orang yang main di Binance itu udah asam garamnya juga udah tahu lah. Binance itu udah dipenjara ownernya. Jadi udah cukup kuat lah. Nah, biasanya nanti nih yang baru-baru nih, menurut gue nih kemungkinan besar penyebabnya market crash itu ada di Solana. Contohnya nih gue kasih lihat produk yang dari rekan kita ini punya orang Indonesia juga, gue sebutin ya nanti namanya. Kalau orang-orang yang mau lihat ini salah satu produk yang bakal digaungkan di cycle ini ya. Namanya Pluto.so. Nah, ini contohnya produk. Dia benar-benar leverage yield, bro. Leverage yield. Bayangin. Jadi ini contohnya kalau lu di sini di Solana ini. Jadi misalkan katakanlah nih, gue udah connect ya ke wallet gue ya. Jadi misalkan lo mau earn ya, earning ya. Earningnya 30%, bro. Atau lo mau leverage earningnya 455 APY. Nah, kita mau leverage open position. Open positionnya itu, lu tuh harus, lu mau leverage berapa kali. Jadi lu mau leverage, tapi jadi kayak duit lu nabung, tapi abis itu lu pinjem lagi gitu, sampai maksimum. Jadi misalkan, gua nggak bisa buka lagi. Ya, contoh kayak gini nih. Lu mau taruh misalkan 1000 USDC gitu katakan. 1000 USDC mau leverage berapa kali, lu mau borrow berapa kali. Nanti dihitungin bunganya. Nah, ini yang bahaya, bro. Jadi lu kesannya adalah bunga gua 8.287. Iya, karena lu pakai borrow gitu. Modal lo itu sebenarnya kalau cuma 1 kali itu cuman ini aja 1,1. Jadi lu nggak bisa, lo 1 tuh nggak bisa. Lo harus leverage 1,1 kali. Itu bunga cuman 52%. Tapi untuk menjadi 400 leverage lo harus 6 kali. Dan kalau misalkan harganya turun, sekarang harga current price 3,9, bro. Tapi kalau turun 3 sampai 3,68, likuidasi.
Rip. Tapi ini produk bro, bukannya ini produknya udah dibikin otomatis. Jadi orang-orang secara nggak sadar, lu itu pinjem untuk mau dapetin bunga. Ini yang produk-produk ini yang lagi jalan sekarang di Solana, bro. Wah, gitu. Nggak deh, bahaya. Oke. Lu misalkan katakanlah, let's meet again next week. Oke, kalau gitu. Nanti kita lihat aja ada update apa di minggu depan, kita update lah. Kayak gitu. Oke. Thank you semuanya udah nonton ya. Thank you semua. Thank you. Bye. Thank you. Bye.